Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harimla Rizky Rahmayani, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Yustika Andriani, Eliza Misra Leili, dan juga Siti Maisaroh. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan video tutorial atau cara manajemen stres yang baik dan benar. Baik, kita langsung saja masuk ke cara yang pertama, yaitu melakukan latihan pernafasan atau breathing exercise, di mana breathing exercise ini mampu menurunkan tingkat stres seseorang. Mengapa demikian? Karena pada saat kita mengambil nafas, tubuh kita akan merasakan lebih rileks, nyaman, serta tenang. Pengambilan nafas juga menjadi menurun dan frekuensi pernafasan akan menjadi lambat, serta mengoptimalkan oksigen yang kita ambil. Selanjutnya akan menurunkan aktivitas saraf simpatik dan meningkatkan aktivitas parasimpatik, dan ini akan menjadi seimbang serta akan baik bagi kesehatan emosi dan mental kita, di mana akan mengembalikan mood seperti semula serta menjadikan suasana hati menjadi gembira dan tenang. Untuk cara melakukannya itu sangat mudah. Yang pertama, kita cukup mengambil nafas perlahan dari hidung seperti ini, lalu kita buang dari mulut secara perlahan. Nah, ini bisa kita lakukan berulang kali sampai dirasa cukup dan tubuh merasa nyaman. Nah, untuk melakukannya itu bisa saat setelah bangun tidur atau pada saat seseorang merasakan sedang dalam tekanan, baik dalam tekanan mental atau emosi yang tidak stabil serta kecemasan. Yang kedua adalah mendengarkan musik. Menurut penelitian, musik terbukti dapat menurunkan kortisol sebagai respon tubuh terhadap stres. Nah, ketika seseorang mendengar musik, maka berbagai bagian otak akan teraktivasi secara bersamaan, dan terutama pada bagian otak kanan. Dia akan membuat kita merasakan emotional experience seperti merasa bahagia ketika mendengar musik tersebut, dan dapat juga mengurangi rasa kecemasan. Musik yang kita dengar itu tergantung pada individunya sendiri. Nah, kamu tinggal ambil HP kamu, terus kamu dengerin musik yang kamu suka. Kamu bisa dengerin Spotify atau Joox atau aplikasi lainnya. Nah, mendengar musik itu tergantung pada individunya sendiri. Mungkin individu lebih suka mendengar musik jazz. Mungkin ketika mendengar musik jazz, individu lebih merasa rileks dan merasa tenang, serta merasakan bahagia. Atau mungkin ketika individu mendengar musik pop, individu lebih merasa sangat bahagia, atau juga bisa mendengar musik-musik lainnya. Oke, selanjutnya cara mengatasi stres dengan metode non-farmakologi yang ketiga itu ada massage ataupun pijatan, di mana pijatan atau massage ini akan memberikan efek fisiologis dari pijatan, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada relaksasi dan yang kedua ada stimulasi. Dan efek relaksasi ini dia akan dapat menurunkan saraf simpatik dan juga akan meningkatkan saraf parasimpatik, yang mengakibatkan terjadi keseimbangan. Setelah itu juga ada efek stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah efek yang kedua. Dan untuk efek stimulasi, ketika dilakukannya massage, terutama pada bagian kepala, itu akan terjadi tekanan, sehingga tekanan itu akan dihasilkan dari pijatan yang dilakukan saat melakukan massage di kepala. Nah, setelah itu dia akan menstimulasi saraf yang ada di kulit sehingga ataupun hingga ke otak besar ataupun cerebrum. Selain itu juga akan merangsang mekanik yang ditimbulkan, akan dapat menyebabkan relaksasi otot dan juga akan ada pelebaran pada pembuluh darah. Nah, untuk dapat efek relaksasi maka dilakukan pijatan ataupun massage ini selama kurang lebih 25 menitan. Stres yang tidak terkendali dalam jangka waktu yang panjang maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, di mana diantaranya itu ada darah tinggi, penyakit jantung ataupun depresi. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti sakit kepala, nafsu makan menurun, nyeri otot, insomnia, dan juga sulit dalam konsentrasi. Stres membuat otot-otot tubuh menjadi nyeri ataupun pegal. Nah, salah satu yang dapat mengurangi dampak negatif dari stres, kita bisa melakukan pijatan atau massage ini.
Di sini saya akan menyontohkan bagaimana cara massage ataupun memijat untuk tujuan relaksasi agar menghilangkan stres. Yang pertama, kita harus mengetahui di mana titik yang ingin kita lakukan pemijatan. Nah, di sini karena tujuan kita adalah untuk mengurangi stres, maka titik yang kita tujukan itu pada bagian sekitar kepala. Contohnya itu seperti ini. Dengan melakukan beberapa tekanan dan dengan cara gerakan memutar. Nah, tindakan seperti ini bisa kita lakukan selama 25 menit secara berturut-turut. Pada beberapa penelitian, titik pijat untuk stres dipercaya bisa mampu meringankan perasaan cemas, lelah, baik itu jiwa maupun raga. Terlebih lagi, stres ini menjadi salah satu keadaan yang paling sering dirasakan oleh seseorang, entah itu baik karena adanya tekanan mulai dari pekerjaan, keluarga, ataupun masalah lainnya yang dapat menyebabkan seseorang menjadi stres. Yang keempat adalah menghirup oil aromaterapi lavender. Menghirup oil aromaterapi lavender telah terbukti mampu menurunkan tingkatan stres, kecemasan, dan juga bisa memperbaiki mood. Menghirup dari aromaterapi lavender menunjukkan adanya aliran darah ke korteks otak yang lebih tinggi. Nah, artinya aliran darah akan lebih lancar, oksigen ke otak akan lebih banyak, dan kita akan merasakan lebih rileks, dan juga mampu mengaktifikasi beberapa bagian otak seperti talamus dan cerebrum yang memberikan efek relaksasi. Nah, kamu punya oil aromaterapi lavender? Nah, ini caranya. Kamu hirup selama 2 menit dalam beberapa kali. Cara mengatasi stres selanjutnya adalah dengan berolahraga. Olahraga sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk mencegah penyakit kronis, memperlancar peredaran darah, membuat kulit menjadi glowing, meningkatkan daya ingat, dan metabolisme tubuh. Contohnya seperti ketika kita sedang mengalami stres, kemudian kita berlari dengan sekencang-kencangnya, dan efek yang dirasakan adalah seseorang tersebut akan menjadi lega. Dan olahraga bisa dilakukan sesuai dengan hobi kita, seperti berenang, bersepeda, dan lain-lain.